Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rika Widawati. Saya dosen pengampu mata kuliah dasar umum Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas sejarah ejaan pada bahasa Indonesia, pengertian dan ruang lingkup EBI, dan kesalahan umum penulisan huruf, kata, dan partikel. Sejak masa perkembangan awal sampai kini, bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis ejaan sebagai berikut. Ejaan Van Ophuijsen, ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan pada 19 Maret 1947 menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi karena dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Mr. Suwandi. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Perkembangan politik yang kurang baik selama tahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini urung digunakan. Yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dibakukan. EYD untuk bahasa Indonesia digunakan mulai tahun 1972, sedangkan untuk bahasa Malaysia digunakan mulai tahun 1973. Pada tahun 2009, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan diganti nama dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian pengertian dan ruang lingkup EBI. Ejaan merupakan seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ruang lingkup EBI yaitu sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan singkatan dan akronim. 4. Penulisan angka dan bilangan. 5. Penulisan unsur serapan. Dan 6. Pemakaian tanda baca. Selanjutnya adalah kesalahan umum penulisan huruf, kata, dan partikel. Penyimpangan atau kesalahan umum penulisan huruf, kata, dan partikel yang sering terjadi adalah 1. Bentuk terikat sering tidak ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 2. Kesalahan penulisan bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf. 3. Kesalahan penulisan bentuk yang diikuti kata maha dan kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. 4. Kesalahan penulisan bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Demikianlah materi sejarah ejaan pada bahasa Indonesia, pengertian dan ruang lingkup EBI, serta kesalahan umum penulisan huruf, kata, dan partikel. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.